Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Indah Maswayanti, peserta Latsar CPNS 2022 dari Angkatan 10 Kelompok 1. Kali ini saya akan menampilkan video visualisasi bangsa tentang kondisi memprihatinkan yang terjadi di Indonesia saat ini. Jika kita lihat, saat ini begitu banyak isu tentang kondisi memprihatinkan di sekitar kita. Berikut adalah 10 kondisi memprihatinkan di negara kita yang sedang ramai diberitakan. Yang pertama, semakin maraknya LGBT. Jika kita perhatikan, setelah digelarnya parade LGBT pada 2019 lalu, semakin hari LGBT semakin berani muncul dan eksis di sosial media. Kondisi memprihatinkan selanjutnya adalah korupsi. Ada berita korupsi yang sempat booming beberapa waktu yang lalu, yaitu dengan tertangkapnya Bupati Panajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud beserta 5 tersangka lainnya. Yang memprihatinkan, salah satu tersangka adalah seorang wanita berumur 24 tahun yang bernama Afifah. Sehingga saat ini Afifah memegang rekor menjadi tersangka KPK termuda. Yang ketiga, fasilitas pendidikan yang belum merata. Berikut adalah video Madrasah Ibtidaiyah Negeri Manggarai Timur Flores NTT. Meskipun belajar di ruang kelas yang tidak memadai, terlihat para siswa tetap semangat mengikuti pelajaran. Kondisi yang keempat adalah kebakaran hutan. Akhir-akhir ini semakin banyak kita temui hutan yang terbakar. Entah itu karena cuaca yang sedang panas ataupun ada penyebab lainnya. Salah satunya kebakaran hutan di Bintan. Kondisi memprihatinkan yang kelima adalah sampah. Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Kondisi memprihatinkan yang selanjutnya adalah stunting. Jumlah anak stunting di Kabupaten Manggarai justru melebihi prevalensi NTT, yakni 58,8%. Padahal, angka stunting di NTT saat itu sebesar 51,7%. Yang ketujuh adalah tercemarnya air. Di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Yang kedelapan, pembangunan jalan yang belum merata. Secara keseluruhan, kondisi jalan rusak di Indonesia mencapai 3.800 km atau 10%, yang jika dibandingkan dengan total panjang jalan nasional mencapai 38.500 km. Trans Papua. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, John Wempi Wetipo, menemukan sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan di sepanjang jalan Trans Papua di awal tahun lalu. Wempi merinci jalan Trans Papua yang ditemukan dalam kondisi ruas parah yang berada di titik distrik Arso, Kerom, Senggi, Airu, hingga Waris. Dengan total terdapat 84 titik. Yang kesembilan, kasus COVID-19 meningkat lagi. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan harian pemerintah, tercatat selama periode 1 sampai 7 Juni, jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 dalam sepekan berjumlah 2.687 kasus. Yang terakhir, kekerasan terhadap wanita. Pas mendapat penuturan dari MM, seorang perempuan, korban KDRT. Ia mengalami sejak tahun 2006 dan baru berani melapor 3 tahun lalu. Alasan enggan melapor adalah karena anak perempuannya juga turut menjadi korban kekerasan. Bagaimana saudaraku setanah air? Memprihatinkan bukan? Itu baru 10 kondisi yang memprihatinkan yang saya rangkum ke dalam video ini. Di luar sana masih banyak hal-hal memprihatinkan lainnya yang terjadi di negara kita. Sebagai generasi muda ASN harus mampu membangun negeri dan memperbaiki tatanan negara yang sudah rusak dan jangan melestarikannya. Semangat buat kita semua, mari menjadi kader perubahan bagi bangsa kita. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.